Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Insan Pratama. Saya Rehan Insan Pratama Syagian. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau merancang sebuah sistem, yaitu Smart Irigasi System atau sistem irigasi pintar yang dapat menjalankan sebuah sistem menyiram tanaman secara otomatis. Jadi saya akan menggunakan sensor udara, sensor kelembapan tanah, dan sensor kelembapan udara. Saya menggunakan microcontroller dari Arduino Uno pada simulator website WWI. Teman-teman bisa coba di rumah atau mengikuti tutorial ini. Yang teman-teman perlukan yaitu pertama-tama buka browser teman-teman, lalu cari di sini namanya Walkway teman-teman. Nah, setelah itu klik pada website ini. Nah, sekarang teman-teman telah berada pada halaman utama Walkway ini teman-teman. Pilih Arduino Uno, lalu scroll ke bawah. Di sini pilih Arduino Uno. Nah, sini teman-teman telah mendapatkan microcontroller Arduino Uno yang nantinya berfungsi sebagai otak utama dari sistem ini dan juga akan menjadi penghubung antara komponen-komponennya. Baik, langsung saja teman-teman kita mulai tutorialnya. Pertama-tama yang kita perlukan yaitu DHT22. Fungsi DHT22 nantinya sebagai sensor kelembapan udara. Teman-teman bisa cari di sini DHT22. Nah, ini dia bentukan dari DHT22 atau sensor kelembapan udaranya. Nah, di sini teman-teman kita akan menghubungkan sensor ini ke microcontroller dari Arduino Uno. Nah, pada kaki PCC ini kita hubungkan ke 5 volt pada kaki Arduino Uno ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada SDA ini kita hubungkan ke slot 9 pada Arduino Uno. Teman-teman pastikan jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi di AT SDA ini kita hubungkan ke slot 6 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ubah mana kabelnya, sesuaikan saja dengan kemauan teman-teman. Nah, lalu GND ini kita hubungkan ke GND3. Sini teman-teman. Nah, ini kita telah berhasil menghubungkan komponen pertama DHT22 ini ke Arduino Uno. Nah, selanjutnya yang kita perlukan yaitu potensiometer untuk simulasi sensor kelembapan tanah. Nah, teman-teman, seperti tadi, cari ini potentiometer. Nah, ini dia sensornya teman-teman. Jadi nanti ini berfungsi sebagai sensor kelembapan tanah. Nah, baik. Port 1 GND pada komponen ini kita hubungkan ke GND Arduino Uno seperti tadi. Nah, selanjutnya VCC ini seperti tadi kita hubungkan ke port 5. Selanjutnya slot signal ini kita hubungkan ke A0 ya teman-teman pada Arduino Uno ini. Nah, ini kita telah berhasil menghubungkan komponen kedua kita. Baik, selanjutnya yang kita perlukan yaitu LED untuk simulasi pompa air aktif atau tidaknya. Nah, sudah tambahkan lagi LED sini. Nah, sini teman-teman suka hati mau milih warna apa? Saya akan milih warna ke-8, warna hijau. Nah, lalu yang perlu teman-teman kan itu resistor. Kita akan buat value-nya di sini.
220. Dengan unitnya yaitu yang ini teman-teman, lambang ini. Nah, setelah itu teman-teman pada LED 1A ini ya, kaki sebelah kanan teman-teman hubungkan ke resistor R11 ini ya teman. Nah, selanjutnya pada resistor LED C ini teman-teman hubungkan ke GND. Kaki satunya lagi pada resistor sebelah kanan teman-teman hubungkan ke 7 ya teman-teman pada Arduino Uno. Nah, selanjutnya yang kita perlukan tombol push button. Nah, ini tombol push button teman-teman. Sini fungsinya yaitu untuk men-on-off-kan manual sistem kita ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa men-off-kan sesuka hati teman-teman. Kita akan putar terlebih dahulu. Oke teman-teman, pada tombol ini pada kaki pertama kita hubungkan ke Uno 8. Lalu kaki kedua kita hubungkan ke GND. Nah, kita telah berhasil menambahkan tombol push button ini. Oke, selanjutnya kita perlukan yaitu LCD 16 kali 2. Nah, yang ini teman-teman. Kita taruh sini. Jadi fungsi LCD ini nanti akan menampilkan informasi kelembapan suhu, kelembapan tanah, dan suhu udara. Kelembapan udara. Baik, langsung saja kita hubungkan LCD ini ke Arduino Uno. Pada kaki pertama PSS ini teman-teman hubungkan ke GND 1. Oke. Selanjutnya pada kaki VDD teman-teman hubungkan ke 5 volt. Nah, selanjutnya kaki RS ini teman-teman hubungkan ke D12 pada Arduino Uno. Suka ya teman-teman kabelnya warna apa, yang penting agar teman-teman tidak bingung aja kabelnya udah terhubung kemana, dan jangan salah ya teman-teman cara menghubungkannya. Selanjutnya pada kaki enable ini teman-teman hubungkan ke D11. Kita hubungkan ke Uno 5 ya teman-teman. Selanjutnya 5 kita hubungkan ke Uno 3. D6 kita hubungkan ke Uno 2, dan D7 kita hubungkan ke Uno 2. Teman-teman harus teliti, jangan sampai salah dalam mengklik atau menghubungkan antara kabel ini ya teman-teman. Setelah berhasil menambahkan LED ini ke Arduino Uno. Nah, selanjutnya ini komponen terakhir yang kita perlukan yaitu relay modul ya teman-teman. Ini sebagai simulasi keran aktif atau tidaknya teman-teman. Kita simulasikan sebagai keran saja ini. Nah, nanti ketika analoginya ini menyala,
sistem ini menyala, maka relay modul ini akan menampilkan LED sini. LED ini akan warna hijau, dia akan menyala. Baik, langsung saja kita hubungkan antar kakinya sisi ke V5, GND ke GND, lalu input ini, kaki input ini ke G6 atau G9. Nah, kita telah berhasil merangkai semua komponen yang diperlukan untuk sistem kita ya teman-teman. Nah, setelah kita berhasil menghubungkan semua komponen yang diperlukan, saatnya kita mengetik kode. Nah, kita ganti saja kodenya. Nah, nanti saya akan menjelaskan semua kode ini. Kita akan terlebih dahulu, kita belum menginstal library yang diperlukan. Nah, ini sudah ya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan kode-kode ini terlebih dahulu. Define ini untuk menginisialisasikan dan definisikan komponen-komponen yang telah kita rakit tadi ya teman-teman. Dimana DHT pin ini dan DHT type ini adalah untuk konfigurasi sensor suhu dan kelembapan DHT dua-duanya. Lalu define soil moisture pin A0 ini adalah pin analog untuk sensor kelembapan tanah. Lalu define relay pin 9 ini digunakan untuk menghidupkan pompa air atau LED sebagai simulasi. Lalu selanjutnya LED pin ini untuk LED indikator yang ikut menyala ketika pompa hidup. Jadi seperti saya bilang tadi, ketika pompanya hidup maka LED-nya akan mengindikatorkan sebagai on. Nah, selanjutnya pada define button pin 8 ini adalah tombol manual untuk mengaktifkan dan mematikan sistem irigasi secara manual. Jadi seperti saya bilang tadi, teman-teman boleh mengaktifkan dan menonaktifkan secara manual dengan menggunakan tombol yang telah kita tambahkan. Baik, selanjutnya kita ke setup awal. Pada void setup ini, di sini semua pin disiapkan dengan mode yang disesuai input dan output. Selanjutnya saya akan menjelaskan logika untuk simulasi pompa airnya teman-teman, otomatis dan manualnya. Jadi ketika kelembapan tanah mencapai lebih dari 500 dan suhu udara lebih dari 25 Celcius dan kelembapan udara kurang dari 80%, maka kondisinya nantinya akan mesin pompa air akan on. Langsung saja teman-teman. Kita akan langsung start simulasi pada sistem ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, LED telah menampilkan informasi temperatur, suhu temperatur. Di sini tertulis 24 Celcius. Lalu suhu kelembapan udara 40 dan kelembapan tanah soil 0. Nah, dalam kondisi ini maka pompa air off. Bisa dilihat lampu juga tidak menyala dan di relay LED satunya tidak menyala hijau.
Coba kita klik pakai button ini terlebih dahulu untuk melihat apakah buttonnya telah berfungsi. Nah, ketika kita klik tadi bisa dilihat bahwasannya pada LED telah menampilkan informasinya on. Jadi pompa air telah on ya teman-teman. Di LED ini juga sudah nyala. Lalu pada relay LED 1 juga sudah menyala. Berarti button manualnya telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, bagaimana dengan suhunya? Kita bisa mengatur temperaturnya sesuai hati kita. Suka hati kita di DHT22, kita bisa naikin temperaturnya misalnya 68 Celcius. Kalau mengatur kelembapan tanah kita bisa menggunakan ini. Lalu kelembapan udara teman-teman bisa atur di sini. Nah, ini kelembapan udaranya 87. Dalam kondisi ini, maka pompa air akan on ya teman-teman. Nah, gimana kondisi apa yang akan off? Coba kita turunkan temperaturnya ke kurang dari 25 ya teman-teman. Kelembapan udaranya 87. Lalu kelembapan tanahnya kita buat di bawah 500. Dalam kondisi ini di mana temperaturnya 13 Celcius, kelembapan tanah 402 dan kelembapan udara 87%, maka kondisi untuk pompa air akan off. Bisa dilihat pada lampu ini tidak menyala dan lampu di relay tidak menyala juga. Baiklah, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.